Berikutnya akan saya bahas terkait dengan event handling. Nah, GUI yang telah kalian buat sebelumnya pada latihan itu belum ada interaksi apapun. Jadi user melakukan sesuatu, belum ada respon dari program apa yang akan dilakukan. Ya, jadi respon tersebut haruslah kita buat programnya dalam bentuk event. Nah, jadi event ini adalah suatu peristiwa. Jadi ada peristiwa tertentu yang dilakukan oleh pengguna, maka peristiwa tersebut apa yang akan direspon oleh suatu program atau aplikasi. Nah, di dalam Java untuk melakukan penanganan event tersebut ada model yang dinamakan sebagai delegation event model. Nah, pada delegation event model ini ada 3 hal yang paling penting, yaitu ada event source. Ya, event source ini berarti sumber peristiwanya. Kemudian ada event listener dan event handlernya. Jadi ada yang mendengar jika ada event terjadi, kemudian apa yang akan dihandle, apa yang akan dilakukan. Kemudian ada yang disebut sebagai event object. Nah, event source ini adalah komponen pada GUI yang akan menghasilkan event. Contoh misalnya ada user menekan button, maka event source-nya itu, sumber peristiwanya itu adalah button tersebut. Nah, kemudian event listener dan handlernya. Event listener adalah objek yang mendengar peristiwa dan melakukan tindakan terhadap peristiwa tersebut. Nah, contoh misalnya tadi event source-nya adalah button. Jadi maknanya sewaktu button ini kita tekan, ya, ada listener, ada yang akan mendengar sewaktu button tadi ditekan, dan dia akan mengendalikan button tersebut dengan memanggil handler yang sesuai. Jadi sewaktu diklik button, ya, dia akan melakukan sesuatu, apa yang akan ditangani, ya, handler yang sesuai dengan button tersebut. Kemudian ada event object. Jadi ketika sebuah event terjadi, setiap event tersebut itu akan menjadi suatu objek event. Jadi objek event ini akan diciptakan saat ada event terjadi. Nah, objek event tersebut itu berisi semua informasi yang diperlukan tentang event yang telah terjadi tadi. Nah, dalam bentuk grafiknya seperti ini. Jadi sumber utamanya itu adalah event source. Nah, event source ini kita membuat suatu listener, ya. Jadi dari event source tadi kita buat listenernya yang akan menghandle, menangani saat ada event. Nah, kemudian dari event source tersebut, ya, pengguna itu akan melakukan sesuatu, dan jika sesuatu tersebut dia lakukan, maka event source ini akan menembakkan suatu event object. Dan event object yang ditembakkan tadi itu akan didengar oleh event listener. Kemudian event listener akan memanggil event handlernya dan bereaksi kepada event tersebut. Nah, inilah dia alur proses pada event delegation model. Event delegation model. Nah, ada 2 cara untuk mengimplementasikan listener pada kelas. Cara yang pertama, langsung kita implement listenernya pada kelas tersebut. Nah, yang harus kita lakukan pertama sekali, kita sediakan program sebagai event listener. Nah, ini anggaplah kelasnya. Nah, kemudian kita implement langsung listenernya.
Nah, misalnya yang kita gunakan adalah action listener, maka implement action listener. Kemudian kita daftarkan komponen tersebut pada event listener-nya. Nah, jadi komponen yang mana yang perlu listener, maka kita daftarkan. Caranya komponen tersebut dot add action listener. Maka kita daftarkan bahwa komponen tersebut itu akan menjadi pendengar, ya, akan menjadi pendengar saat event terjadi. Nah, kemudian berikutnya apa handlernya? Ya, handlernya itu seperti apa? Tindakan apa yang akan dilakukan terhadap event yang dilakukan oleh pengguna tadi? Nah, inilah yang akan kita buat kode programnya pada metode yang ada di dalam interface listener yang kita gunakan. Nah, kalau pada action listener ini ada metode yang memang harus kita buat tindakannya, yang harus kita override, yaitu nama metodenya adalah action perform. Kemudian cara kedua menggunakan inner class. Nah, inner class ini sudah dijelaskan pada materi-materi sebelumnya, di mana kelas tersebut ada di dalam kelas utamanya. Nah, yang menggunakan inner class ini sendiri ada dua cara juga. Bisa dengan membuat inner class-nya, berarti ada nama untuk inner class tersebut. Yang satu lagi caranya dengan membuat anonymous inner class. Berarti tidak ada nama, langsung saja new objek daripada inner class-nya. Nah, kalau dengan menggunakan inner class biasa yang memiliki nama, jadi bisa kita buat seperti ini. Add most motion listener, misalnya new my most motion listener. Maka di dalamnya nanti akan kita buat inner class dengan nama my most motion listener, extend most adapter, kemudian apa saja metode yang ingin kita implementasikan, kita override. Nah, cara yang kedua dengan menggunakan anonymous inner class, ya, berarti kita tidak buat yang bagian ini, kita tidak buat, ya. Jadi langsung saja new most motion adapter. Nah, jadi di dalamnya ini langsung metode-metodenya yang akan kita override. Nah, banyak sebetulnya kategori event, ya, pada komponen. Ada yang action. Nah, action ini nama interface-nya action listener. Nah, metode yang harus kita override, yang harus kita buat implementasinya itu adalah action perform. Kalau pada item, ya, nama interface-nya item listener, nama metodenya adalah item state change. Nah, kalau pada kategori most, nama interface-nya ini most listener. Metode-metodenya ada most press, ya, most press itu berarti most-nya itu ditekan lama, kemudian most release berarti dilepas, most enter berarti itu masuk ke dalam komponen, ya, ada most kemudian kursornya itu masuk ke dalam komponen, itu adalah most enter. Most exit berarti keluar daripada komponen, jadi kursornya itu keluar daripada komponen. Most click itu berarti komponennya itu kita klik. Nah, banyak event-event di sini. Untuk lebih lengkapnya silahkan dibuka Java API-nya. Nah, ini adalah latihan yang sederhana, yaitu untuk membuat event pada dengan menggunakan dua button. Jadi button pertama min-min, button kedua tambah-tambah. Kemudian di sini ada JLabel. Jadi kalau button min-min ini diklik, maka nilai JLabel-nya berkurang 1. Kalau button plus-plus ini diklik, maka nilai JLabel-nya itu akan bertambah 1. Oke, silakan dikerjakan latihannya. Dan mudah-mudahan bisa lebih dipahami cara membuat aplikasi GUI dan event di dalamnya.